Alhamdulillah, hari ini saya dapat kesempatan untuk menjelaskan atau share materi singkat mengenai modifikasi model pembelajaran. Mungkin nantinya kurang lebih sebenarnya konsepnya dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Diani tadi, bagaimana nanti beberapa model itu bisa kita gabungkan. Untuk apa? Karena kita memperhatikan pembelajaran sekarang itu full ya, karena konsepnya tematik, kemudian ada beberapa sekolah juga yang full day. Kalau kita menggunakan satu model saja dalam satu RPP, logikanya apakah bisa itu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sehingga perlu kita padankan dengan model-model yang kira-kira bisa saling dukung. Ini akan kita bahas di hari ini. Namun sebelumnya, mungkin dari awal tadi kita sudah banyak materi masuk, materi yang di-sharingkan di sini. Sebelum kita memulai penyampaian diskusi atau materi, alangkah lebih baiknya kita ada pemanasan dulu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti saya tunjuk secara acak perwakilan dari Bapak Ibu peserta, karena di sini background-nya mungkin kebanyakan guru. Saya yakin punya ice breaking yang sangat-sangat menarik juga untuk kita coba tampilkan. Karena kan yang namanya pembelajaran, proses belajar mengajar itu perlu mengonsep pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya ice breaking. Nah, kita akan minta beberapa contoh peserta di sini mungkin bisa sharing ice breaking di daerahnya ke forum ini. Mungkin saya boleh minta tolong Ibu Fatmawati dari Man 1 Baru. Boleh Ibu? Halo Ibu Fatmawati. Kalau kita coba guru yang lain ya. Mungkin Ibu Sri Murdianti, mic-nya bisa diaktifkan, Ibu. Kita coba berbagi bagaimana ice breaking di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Halo? Halo. Baik, kalau tidak ada mungkin kita kegiatan-kegiatan ringan saja ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diikuti, kita mulai gerakan-gerakan tangan dulu Bapak Ibu, digerakkan sambil kiri kanannya, tangannya diangkat kayak dadah. Bye-bye, digerakkan tangannya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini video saya kayaknya tidak terlihat ya. Iya, Pak Jain, videonya tidak terlihat. Ya, kameranya Pak diturunkan sedikit. Nggak kelihatan kameranya. Nah, sudah aktif loh Bu. Yang muncul Diturunkan sedikit Pak kameranya Pak. Yang muncul background-nya saja Bapak. Kelihatan Bapak, kameranya Bapak. Coba dinonaktifkan dulu ya. Muncul. Dinonaktifkan malah hilang Bapak Ibu. Kamera saya. Udah muncul itu Bapak, kameranya. Muncul Bapak Ibu. Iya. Udah ada Bapak. Iya, kayaknya kamera saya nih gangguan. Sunscreen-nya dihilangkan dulu. Mungkin bisa saya bantu Bapak? Boleh, saya gerakan arahannya, jadi Bapak Ibu yang lain bisa ikuti saya, tapi suaranya, informasinya dari Pak Jain, silahkan Bapak. Oke, kita gerakan santai saja, kemudian coba miringkan kepala ke kanan Bapak Ibu. Ke kanan Bapak Ibu. Oke, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke kiri Ibu, Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang coba ditundukkan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mungkin bagusnya sebenarnya lebih panjang lagi Bapak Ibu ya untuk pemanasannya. Terima kasih untuk semuanya. Bisa diberikan tepuk tangan untuk semua. Kenapa ini penting? Jadi kita ketika awal pembelajaran, apalagi nanti peserta didik kita itu sudah belajar 2-3 jam. Menurut penelitian sebenarnya kan maksimal Oh ya sudah. maksimal sebenarnya peserta didik itu 2-3 jam dia harus diistirahatkan. Jadi harus ada ice breaking atau istirahat sebentar, jangan dipaksa untuk menguasai materi saja. Nah, makanya kalau di sekolah itu kan jam 10 biasanya istirahat. Cuma kadang ada beberapa anak yang tidak istirahat. Maksudnya cuma diam di kelas. Artinya di sini perlu peran kita sebagai pendidik yang menjaga kondisinya. Kita tidak bisa, maksudnya sudah memberikan waktu nih, waktu istirahat, harusnya kalian bermain. Nah, kita yang harus memperhatikan artinya di dalam pembelajaran, kita juga harus mengemas pembelajaran itu ada permainannya. Supaya anak-anak tidak jenuh dan bosan. Apalagi nanti mengaitkan dengan pakem, misalkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ada poinnya, dan itu tertuang di kurikulum kita. Kita memang dituntut untuk mencapai itu. Baik, mungkin saya lanjutkan dulu ke materi. Ada sekarang. Nah, bagaimana karakter siswa kita saat ini sebenarnya? Karena penting kita menentukan model itu harus memperhatikan karakteristik siswa kita. Jadi jangan sembarangan memilih model, Bapak Ibu. Misal ya, di sekolahnya Ibu Ipah ini, Ibu Ipah Latifah, misalkan beliau menggunakan model pembelajaran group investigation, bagus di sekolah Ibu. Kemudian Pak Ridwan mau ngikutin. Padahal Pak Ridwan ini juga harus memperhatikan karakteristik di sekolahnya Pak Ridwan itu seperti apa. Tidak bisa disamakan sekolahnya Ibu Ipeh dengan sekolahnya Pak Ridwan. Betul Bapak Ibu ya? Kita sepakat untuk ini. Artinya, guru lah, pendidiklah, sesuai dengan tempat kerjanya yang paham dengan model apa yang kira-kira tepat untuk kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, pertama kita kenali dulu karakteristik generasi kita saat ini, peserta didik kita. Mereka kan masuknya ke alokasi generasi Z mungkin ya. Atau yang paling baru generasi A, generasi Alpha. Tapi mandi nak terusnya sekali nih. Nah, sebelumnya saya jelaskan yang generasi Z saja dulu. Jadi, generasi Z ini anak-anak itu lebih menyukai kebebasan dalam belajar. Makanya tadi muncul model-model yang dijelaskan Ibu Nurul, dijelaskan oleh Ibu Diani, model-model yang menuntut kebebasan peserta didik. Tadi juga di awal dijelaskan mengenai media ajarnya untuk evaluasi. Nah, kemudian peserta didik kita itu suka mempelajari hal-hal yang baru dan praktis. Jadi, Bapak Ibu kalau merasa, Bapak Ibu, saya kan senior nih, saya tidak mengerti dengan kalian. Ya, kita sebagai pendidik itu memang dituntut untuk mengerti peserta didik, jangan memaksa peserta didik yang harus mengerti kita. Kondisinya adalah, misalkan kita bayangkan itu peserta didik kita ini sama kayak tamu, ya. Sama kayak tamu. Misalkan, Ibu Leni Melisa bertamu nih ke rumahnya Ibu Ipah tadi, ke rumah Ibu Ipah, kemudian masuk ketok pintu. Beranikah Ibu Leni kira-kira masuk duduk ke kursi tanpa diizinkan Ibu Ipah? Tidak akan berani. Karena apa? Karena tadi si tuan rumah di sekolah siapa? Tuan rumahnya guru. Artinya peserta didik itu pasti punya kemampuan yang bagus, tapi mereka tidak akan berani bertindak duluan tanpa ada arahan. Lalu muncullah model-model discovery, model-model inquiry. Catatannya, mereka tetap tamu kita. Peserta didik tetap tamu. Mereka tidak akan berani melaksanakan langkah-langkah inquiry tanpa ada arahan dari guru. Jadi jangan sampai pembelajaran itu konsepnya, ya anak-anak kan sudah diberi model inquiry nih. Model yang tadi dijelaskan oleh Ibu Nurul itu sangat-sangat bagus. Tapi ingat, peran kita sebagai guru tetap ada di dalamnya. Bukan berarti langsung menyerahkan, oh anak-anak belajar ini langkahnya, silahkan kalian belajar sendiri. Tidak harus seperti itu. Ya. Kemudian, siswa saat ini atau peserta didik kita yang di generasi Z itu mereka lebih suka berkomunikasi dengan gambar, kemudian simbol-simbol, sehingga harus kita fasilitasi. Artinya Bapak Ibu jangan cuma menjelaskan tanpa adanya contoh nyata. Ketika menjelaskan polisi, misalkan untuk kelas 1 SD tentang jenis-jenis pekerjaan, coba munculkan, bahkan bawa model misalkan ada polisi,
Kalau misalkan tidak bisa membawa model langsung, bisa menggunakan gambar, video, dan lain sebagainya. Kita fasilitasi itu, karena memang generasi anak saat ini mereka perlu itu. Berkomunikasi nyata dengan contoh-contoh atau gambar-gambar, simbol-simbol yang dibahas dalam materi yang kita ajarkan pada hari tersebut. Kemudian rentang perhatiannya pendek atau dengan kata lain sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. Nah, ini catatan penting Bapak Ibu. Kalau dulu kayaknya saya dulu diajari oleh guru saya, pokoknya belajar, tulis, kemudian ada sistem imla, tulisan miring, belajar saja konsepnya. Karena kan dulu dituntutnya kognitif saja. Kita harus paham generasi yang saat ini mereka tidak suka dengan belajar yang terlalu panjang. Artinya, kita perlu kemasan-kemasan yang ada inovasi dalam pembelajaran. Misal 1 jam mereka belajar materi, 1 jam kemudian mereka belajar sambil bermain, 1 jam kemudian mereka belajar sambil nonton video. Harus ada pembaharuan. Karena anak udah bosan. Kemudian yang perlu kita catat adalah anak-anak sekarang itu suka berinteraksi langsung dengan media-media pembelajaran. Media-media berbasisnya smartphone, televisi, laptop. Itu yang mereka suka dan inilah zaman mereka. Jangan sampai Bapak Ibu mengucapkan, saya ini sudah guru senior, umur saya 50, saya tidak tahu smartphone. Ya tugas kita sebagai pendidik harus tahu. Saya pun berpikir, maksudnya saya sekarang usia 25. Ketika saya 50-an nanti saya masih mendidik peserta didik, otomatis saya harus mengikuti zamannya mereka. Saya tidak bisa memaksa mereka menguasai apa yang saya bisa saja. Contoh saat ini saya menguasai laptop. Bapak Ibu yang senior mungkin tidak menguasai laptop. Dan ke depan punya teknologi baru lagi. Saya harus update karena saya pendidik. Nah, artinya ini karakteristiknya siswa saat ini, kita sebagai pendidik mau tidak mau mengikuti keadaan. Karena nantinya materi apa, model apa yang mau kita gunakan, materi apa yang mau kita ajarkan kalau tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi ini kita perlu kerjasama yang penting Bapak Ibu ya, supaya model yang tadi kita bahas mulai dari hari Minggu, itu betul-betul bisa kita tuangkan dan pas untuk generasi saat ini. Baik, nah apa sih? Apakah tujuan pembelajaran itu tercapai apabila karakteristik siswa tadi dikembangkan oleh guru? Nah, coba kita lihat. Dia kerucut ini. Dari kerucut ini, Bapak Ibu bisa melihat ya dan membuktikan bahwa apabila kita sebagai pengajar itu cuma menjelaskan atau meminta mereka membaca sesuatu, itu hanya berefek kepada 10% kemampuan siswa, baik kognitif, afektif, apalagi psikomotorik. Yang paling penting kalau kita ingin mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, baik undang-undang, tujuan sekolah, maupun tujuan Bapak Ibu yang tertuang di RPP, kita harus sampai kepada poin melakukan. Ya. Karena dengan melakukan semua aspek yang diharapkan itu pasti akan bisa kita capai. Kalau cuma mereka melihat di video itu tidak akan sinkron. Jadi betul-betul harus sampai ke tahap melakukan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencapai ini? Kita ingat tadi sudah disinggung oleh para pemateri sebelumnya, bahwa yang kita capai itu harusnya menggunakan 4C ini. Artinya siswa itu nantinya harus kreatif, kemudian siswa harus komunikatif, berpikir kritis atau critical thinking, dan mereka mampu berkolaborasi. Nah, tuangan ini, ya, bagaimana cara mencapai ini? Salah satunya nanti dengan model-model pembelajaran yang akan kita konsep, kita modifikasi sedemikian rupa supaya bisa mencapai 1 hari itu betul-betul bermakna melaksanakan 4 kompetensi ini. Oke, saya lanjutkan saja. Saintifik mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Konsep model. Ya, pengertian model itu sendiri adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membimbing pembelajaran di kelas,
merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang. Jadi ini perannya atau pengertiannya dari model pembelajaran. Kalau ada pengertian yang berbeda atau makna yang berbeda mengenai model, saya rasa tidak jadi masalah karena banyak peneliti yang membahas mengenai model pembelajaran. Ini salah satu pendapat dari ahli. Nah, dari pengertian ini, kita harus bisa mempertimbangkan ketika kita memilih model pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan dulu. Sebelum ke karakteristik ini. Tujuan yang ingin kita capai. Ini kan kaitannya nanti Bapak Ibu ke RPP. Jadi di RPP, kita cek dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ini apa. Kemudian setelah kita pas tujuannya apa, kita kaitkan hubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Misal, Bapak Ibu menggunakan materi atau model pembelajaran picture and picture. Apakah di dalam materi ada menampilkan gambar? Kalau tidak ada menampilkan gambar, kan modelnya tentu salah. Tidak pas ketika kita menggunakan picture and picture. Artinya perlu disesuaikan atau dipertimbangkan untuk hal-hal ini, materi yang akan kita gunakan pada hari tersebut. Kemudian, dari sudut peserta didiknya, peserta didik Bapak Ibu ini tipe yang pendiam kah? Tipe aktif kah? Atau malah mereka campuran. Jadi separuh aktif atau hyperaktif, separuhnya malah pendiam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nantinya. Model apa kira-kira yang tepat. Kemudian pertimbangan non-teknis. Non-teknis ini banyak Bapak Ibu ya, terkait juga dengan sarana prasarana. Artinya di sekolah itu apakah ruangnya luas, kemudian apakah ada lapangan yang bagus yang menunjang, misalkan ada lapangan bagus, misalkan dia di belakang sekolah punya kebun, misalkan kebun karet atau kebun sawit, bisa digunakan itu untuk langkah-langkah di model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, misal outdoor learning. Kemudian konsepnya bisa metode karya wisata. Banyak model-model yang bisa menggunakan lingkungan. Jadi non-teknis juga diperhatikan. Nah, untuk ciri-ciri model pembelajaran banyak pastinya seperti yang disampaikan pemateri sebelumnya tadi, ada sintak di dalamnya. Kemudian model pembelajaran itu betul-betul dari para ahli, karena yang namanya model pembelajaran itu Bapak Ibu tidak satu hari selesai membuatnya. Jadi misal kita membahas mengenai cooperative learning atau contextual teaching learning, itu kan sudah ada modelnya. Itu pengembangannya mulai dari 1910 sampai 1960-an tuh masih pengembangan. Kemudian baru bisa diimplementasikan di tahun 90-an. Bayangkan Bapak Ibu untuk membuat model pembelajaran itu perlu waktu 80 sampai 90 tahun baru bisa diterima di dunia pendidikan. Artinya model yang kita gunakan saat ini itu betul-betul punya standar yang tinggi. Artinya pas saja untuk pendidikan saat ini. Tinggal kita pertimbangkan dengan karakteristik yang tadi saya sebutkan, tujuan pembelajarannya, materinya, peserta didik, dan non-teknisnya. Kemudian memiliki bagian-bagian model. Bagian-bagian model ini ya tadi sintaknya Bapak Ibu ya. Kemudian ciri khasnya model pembelajaran itu pasti memiliki dampak atau sebagai akibat terapan dari model, mempunyai manfaat. Baik, nah model pembelajaran itu ada banyak buku-buku saat ini. Model pembelajaran ada yang 78 model, ada yang 100 model, bahkan ada yang rilis sudah saat ini. Dalam satu buku itu memuat 200 model. Bapak Ibu bisa menggunakan model buku-buku modelnya Jainal Akib, Miftahul Huda, Usman Syah, dan lainnya. Banyak Bapak Ibu ya. Silahkan yang mana mau direkomendasikan. Yang jelas kalau mau mengajar di sekolah setidaknya jangan menggunakan langkah seperti ini. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru menjelaskan materi pembelajaran, tanya jawab, tugas di rumah, selesai, pulang. Namun saya temukan loh, saat ini masih ada yang menggunakan pembelajaran seperti ini. Sebelum pandemi, kalau masa pandemi ya mungkin ada beberapa yang melaksanakan langkah-langkah seperti ini, tapi disayangkan juga padahal walaupun pandemi, peserta didik itu sebenarnya masih bisa terlibat aktif dalam
sintak-sintak model pembelajaran. Nah, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan langkah sesingkat ini ya. Ini salah besar. Karena tidak akan bisa mengembangkan 4C anak-anak tadi. Di mana anak-anak berpikir kritis, di mana anak-anak bisa berkolaborasi kalau langkahnya seperti itu. Nah, langkah-langkah ada banyak. Model kooperatif tadi sudah dijelaskan juga, mungkin ada beberapa yang example non-example. Kemudian group investigation, ada jigsaw. Kemudian ada picture-in-picture kemarin. Ada SAFI, somatic auditory visualization individualism. Ada direct instruction. Banyak lagi Bapak Ibu ya, tadi ada buku yang 100 model, 200 model, silahkan Bapak Ibu pilih mau yang mana. Kemudian contextual teaching learning tadi mungkin sudah diungkap, artinya di sini poinnya adalah harus ada keterlibatan nanti ke kondisi nyata. Saya tidak menjelaskan tentang modelnya satu-satu, nanti lebih pentingnya kita kolaborasi karena waktunya juga singkat Bapak Ibu ya. Model berbasis proyek dan lain sebagainya. Yang perlu saya tekankan adalah sekarang tuntutan di abad 21 itu adalah mengaitkan pembelajaran dengan TPACK dan STEAM. Bapak Ibu sudah pernah dengar ada istilah TPACK dan STEAM ini? Sudah mungkin ya, ada beberapa yang familiar, tapi ada beberapa yang kurang familiar dengan istilah TPACK atau STEAM. Nah, jadi dua model ini atau pendekatan ini, dia menuntut pengembangan teknologi di dalamnya, dua-duanya. Jadi, kalau TPACK itu singkatan dari teknologi, pedagogi, content, dan knowledge, sedangkan STEAM itu science, technology, engineering, art, and mathematics. Nah, di dalamnya itu masing-masing punya ciri khasnya atau manfaatnya. Kalau STEAM itu adalah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong peserta didik untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. Kaitannya pasti nanti tentang penggunaan teknologi. Nah, manfaat dari STEAM ini dalam proses pembelajaran adalah mengajarkan anak itu nanti berpikir kritis, kemudian membantu menghilangkan penghambatan ide-ide. Penghambatan ide-ide ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kita konsep nyata ya Bapak Ibu. Anak-anak saat ini sebenarnya dibatasi dengan ide yang pernah Bapak Ibu dapat dulu. Contoh nyata. 1 tambah 1 sama dengan 2. Pasti jawabannya seragam seperti itu. Dan anak-anak pun kita tanamkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal secara konsep di dunia saat ini 1 tambah 1 itu bisa saja sama dengan 4 dibagi 2. 5 dikurang 3. 20 dibagi 10. Salahkah itu? Tidak salah. Benar, kita setuju itu benar. Tapi adakah anak-anak yang berpikir seperti itu? Harusnya kita mengajarkan anak-anak berpikir seluas itu. Jadi, jangan dikunci pemikiran mereka dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini yang kita lakukan. Kita menghambat ide-ide mereka. Coba kita sharing ke mereka. Ayo anak-anak, siapa yang punya jawaban yang lebih beragam? Inquiry sebenarnya menuntut itu. Anak-anak bisa menjawab yang lebih luas, talarannya lebih panjang. Kita tahu 1 tambah 1 itu bisa dijawab dengan 20 dibagi 10, tapi adakah anak yang menjawab seperti itu? Kenapa tidak ada? Karena kita sebagai pendidik juga membatasi mereka. Kalian harus jawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Kesadaran kita kembali Bapak Ibu. Ya, saya tidak memaksa Bapak Ibu atau menggurui Bapak Ibu. Otomatis saya jauh lebih muda daripada Bapak Ibu, malah pengalaman Bapak Ibu lebih baik. Tapi ya kita sharing bersama, kita menyadarkan diri bersama. Ini kesalahan yang kita lakukan di dunia pendidikan saat ini. Kasihan peserta didik kita. Nanti mereka dewasanya kembali ya produk-produknya seperti kami paling banternya, tidak bisa lebih. Kalau daya pikir mereka kita hambat. Nah, kemudian di poin 5 itu harus sesuai zaman. Zamannya mereka apa? Tidak sedikit guru yang mengatakan di kelas anak-anak tidak boleh megang handphone, padahal handphone sudah menjadi keperluan dalam pembelajaran harusnya. Dengan catatan mereka akan dibatasi dengan hak dan kewajiban mereka. Ketika mereka diberikan hak menggunakan handphone, kewajibannya adalah tidak menggunakan untuk bermain game. Kita berikan
pengertian-pengertian itu. Nah, Selamat TPA pagi Bapak Ibu semuanya. untuk TPA-CK ini ada banyak pengembangannya Bapak Ibu. Jadi TPA-CK itu adalah sebuah framework atau kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran baru dengan menggabungkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, Iya Bu Hen, dan maaf Ibu Hen tadi. TPA-CK di sini dianggap sebagai kerangka kerja yang berpotensi dapat memberikan Sekolah. arah baru bagi guru dalam memecahkan masalah terkait dengan mengintegrasikan TIK. Ini kan kadang guru mengalami kesulitan. Bagaimana kita memasukkan pembelajaran proses dengan model, misal model yang kita gunakan STAD, di mana memasukkan TIK-nya. Nah, dengan adanya tuntutan TPA-CK ini, artinya kita harus menggabungkan teknologi, pedagogik, dan konten dalam pembelajaran, maka harusnya kita kemas semua itu dengan keterpaduan atau terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar, baik di ruang kelas secara tatap muka maupun daring. Kalau daring kita jelas menggunakan teknologi, tapi kalau dalam kelas kadang kita santai karena sudah tatap muka, mereka bisa berinteraksi langsung, teknologinya jarang kita kembangkan. Padahal dengan adanya teknologi, mereka bisa lebih berpikir yang lebih luas lagi. Nah, kemudian penggabungan TPA-CK ini ada banyak beragam, ada 7 setidaknya. TPA-CK yang terakhir itu adalah pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik di sini dalam konsepnya pelatihan dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Sehingga diketahui hubungan antara variabel-variabel di atas ini yang 3 dan 3 di sebelumnya, itu dapat mengetahui faktor apa yang paling signifikan mempengaruhi guru dalam proses belajar mengajar guna proses perencanaan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang profesional berbasis TIK. Jadi TPA-CK ini tuntutannya adalah ke gurunya. Guru yang harus menguasai teknologi dulu. Karena kembali Bapak Ibu ya, konsep tamu yang saya jelaskan di awal, kalau kita sebagai tuan rumah tidak mempersilahkan tamu, seperti apapun tamunya pasti mereka masih segan. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus memfasilitasi peserta didik. Ayo anak-anak kalian bekerja sama. Ayo anak-anak kalian silahkan memilih sendiri mau berkelompok atau individu. Tetap ada kalimat mempersilahkan peserta didik. Nah, kemudian untuk guru, ini saya sharingkan juga guru seperti apa sih saat ini. Pasti Bapak Ibu sudah kenal istilah guru memesona. Apalagi kalau guru-guru yang ikut PPG. Istilah guru memesona ini sudah familiar mungkin di Bapak Ibu. Guru abad 21 itu konsepnya adalah sebagai fasilitator, mediator, motivator, sekaligus leader dalam proses pembelajaran. Jadi bukan sumber belajar. Saya juga saat ini sebagai pendidik, dulu mungkin merasa, oh kalau saya sebagai guru atau pendidik itu saya bisa serta-merta kayak raja. Artinya peserta didik itu akan mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Sekarang tidak ada lagi poin itu Bapak Ibu ya. Karena bagusnya kita juga meminta anak-anak itu memberikan atau sharing apa yang mereka tahu. Ya, contoh sederhananya tadi kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Coba kita tanya ke anak-anak, bisa jadi mereka jawab 1 tambah 1 sama dengan 1. Tanyakan alasannya, pasti mereka punya alasan. Nah, itu yang membuat pembelajaran juga lebih berkembang. Kita sebagai fasilitator nanti memfasilitasi, kalau memang mereka salah, kita yang mengarahkan. Karena tugas kedua adalah kita sebagai mediator, menjembatani kalau memang peserta didik salah. Nah, kemudian walaupun metode pembelajaran berpusat pada peserta didik dan terintegrasi teknologi ke dalam pembelajaran, guru harus tetap berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Bukan berarti misalkan kita meminta anak-anak belajar menggunakan langkah inquiry, mereka ke lapangan, kemudian guru dia masuk ke kantor, mau makan kue dulu, minum teh. Tetap guru harus berperan aktif. Kalau bisa malah gurunya ikut di lapangan, mengawasi, dan seterusnya. Kemudian selain itu, guru perlu mengelola pembelajaran abad 21 agar tidak monoton. Nah, monoton di sini, guru sudah pernah menerapkan picture and picture. Guru sudah pernah menerapkan example. Guru sudah pernah menerapkan mind mapping. Kenapa tidak kita modifikasi? Coba kita gabungkan beberapa langkah-langkah model itu menjadi langkah gabungan. Bagaimana caranya? Nah, contoh. Ini Bapak Ibu ya. Kita ada 3 langkah model misalkan. Ada GI, Group Investigation, Mind Mapping, dan Cost Review Hore. 3
tiga model ini mempunyai ciri khasnya masing-masing, punya sintaknya masing-masing. Kemudian, kalau mau kita gabungkan bagaimana? Caranya adalah, coba kita lihat apakah ada langkah-langkah yang hampir-hampir sama. Nah, langkah yang hampir sama di sini coba kita tandai. Misal, mulai dari awal. Di grup investigation ada guru membagi kelas menjadi kelompok heterogen. Adakah di langkah yang lain juga membagi kelompok? Berarti ini nantinya akan kita samakan dengan langkah di model yang lain. Contoh di sini, mind mapping. Untuk mengetahui daya serap, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang. Nah, 2 orang berarti mind map membatasi dengan 2 orang di dalam kelompoknya. Nah, investigasi bisa mengikuti grup investigation ini. Berkelompok secara heterogen 2 orang nantinya. Kemudian di Cosripihore bagaimana? Adakah juga bagi kelompok di dalamnya? Kita cek satu-satu langkahnya. Kalau Cosripihore ini kan bisa dengan jumlah anak yang banyak, tapi di sini tidak ada tertulis kembali Bapak Ibu sesuai dengan buku model yang Bapak Ibu ambil. Ini beberapa saya ngambilnya yang Soimin, buku Soimin. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi kalau langkahnya sama, bisa kita tandai, nanti pilih salah satu saja. Kemudian guru memberikan penjelasan dengan maksud pembelajaran atau tugas di grup investigation ya, yang ini. Nah, kemudian di mind mapping juga ada memberikan penjelasan materi. Nah, mungkin yang ini bisa kita samakan langkahnya. Nanti kita gabung. Nah, secara keseluruhan, begitu konsepnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada kesimpulan. Di akhir group investigation ada kesimpulan. Di mind mapping ada kesimpulan. Kemudian di Cosripihore ada penutup. Bisa disimpulkan nanti tinggal satu saja yang kita tulis langkahnya. Karena tidak mungkin Bapak Ibu setelah melaksanakan pembelajaran misalkan 1 jam ditutup karena harus melaksanakan semua sintak modelnya. Padahal pembelajaran belum selesai. Nah, itu kan bisa digabung nanti di langkah terakhir untuk penutupan atau kesimpulan. Bagaimana kalau setelah kita gabung model 3 model ini? Nah, bisa kita lihat. Ini nantinya kemasannya kita boleh memodifikasi Bapak Ibu ya. Di sini misal Cosripihore itu membuat soal. Saya di langkah gabungannya nanti soalnya kita buat ke screen-nya mati ya. Nah, ini ketika kita gabung. Jadi misal, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran itu di GI ada, di mind mapping ada, di Cosripihore ada, sehingga kita gabungkan jadi satu langkah saja. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen di GI, sudah dijelaskan. Kemudian di mind mapping juga ada. Jadi kita ambil salah satu yang mana. Setelah itu guru menjelaskan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Itu kita adaptasi dari langkah GI-nya. Kemudian guru memanggil ketua kelompok untuk mengambil tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Karena kita menggunakan model GI sebagai model utama, berarti langkah-langkah GI yang harus kita utamakan. Kemudian guru membimbing kelompok dalam mendiskusikan tugas dan mencatat hasil. Nah, mencatat hasil di sini kita bisa meminta mereka mencatatnya itu menggunakan konsep mind mapping. Sehingga cara mencatat anak-anak juga bisa kita latih sedemikian rupa supaya catatan itu tidak monoton kayak deskripsi panjang. Dengan konsep mind mapping, catatan mereka juga lebih dinamis dan efektif. Kemudian boleh diberi warna dan lain sebagainya seperti langkah-langkah di mind mapping. Kemudian langkah selanjutnya ada tiap kelompok membacakan hasil diskusi. Membacakan hasil diskusi itu ada di GI, ada di mind mapping. Ini salah satu Bapak Ibu mau pilih yang mana, mau yang GI apa mind mapping? Silahkan. Kemudian ini yang tadi anak-anak tapi sekarang kenapa Pak dia? Menggunakan Cosripihore untuk mengetahui kemampuan anak-anak setelah kita membahas materi. Contoh, untuk mengetahui pemahaman siswa, guru mengadakan kuis menggunakan
model course review Hore berbantuan media PowerPoint interaktif. Artinya basis IT itu bisa kita masukkan ke sini. Tadi Nantinya anak-anak itu kalau course review Hore itu Bapak Ibu mungkin generasi saya mungkin tahu istilah permainan bingo ya. Jadi kan dibuat secara vertikal maupun secara horizontal. Kalau sudah secara garis lurusnya semua terjawab soalnya, maka anak-anak teriak Hore. Nah, langkah course review Hore mungkin nanti bisa didalami Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa menggunakan PowerPoint yang paling sederhana. Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri. Mau yang 3x3, 4x4, atau 5x5. Nah, yang terakhir adalah guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Selesai. Karena langkah-langkah keseluruhan lebih sederhana, otomatis ketika kita gabung. Penggabungan ini memperhatikan tadi kalau yang sama sudah kita samakan. Dijadikan satu langkah saja. Contoh yang lain juga ada ini yang misalkan kita gabungan CTL, Think, Fact, and Share, Role Playing. Kemudian ada pop-up book misal di dalamnya. Langkahnya nantinya jadi seperti ini. Pertama, guru menyampaikan skenario. Itu langkah dari role play dan cerita fiksinya. Artinya, misal kita ingin menggunakan role playing itu kan paling tidak 1 minggu sebelum kita harus menyampaikan ini teks yang akan kalian kuasai, yang akan kita tampilkan. Kamu yang jadi tokoh fabel, ini kamu yang jadi raja, kamu jadi putri. Itu sudah kita bagikan 1 minggu sebelum. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mau melaksanakan role playing, tapi naskah atau tokoh baru dibagikan 1 hari sebelum atau malah di hari H itu juga. Ya tidak bisa, role playing itu jelas langkahnya 1 minggu sebelum paling tidak. Kemudian guru membagi siswa berkelompok, ini hampir semua model pasti ada, jadi kita gabung jadi 1. Tapi ciri khasnya mungkin mau ngambil 2 orang, 4 orang, itu disesuaikan dengan langkah di model yang mana. Karena di sini Think, Fact, and Share itu lebih mudahnya 2 orang, jadi kita ambil contextual teaching itu mengikuti langkahnya Think, Fact, and Share bagi kelompok tapi 2 orang. Kemudian guru minta siswa yang berperan untuk menampilkan kisah cerita fiksi. Nah, kalau di langkah role playing itu kita bermain dramanya itu nanti setelah selesai. Di sini bisa kita majukan, kita bisa menyesuaikan. Jadi pagi-pagi kita bisa mulai dulu dari penampilan drama. Nanti dari drama yang kita sesuaikan dengan materi apa yang kita bahas, baru anak-anak memberikan komentar, anak-anak menginvestigasi, anak-anak mulai menalar, sampai mereka kembali bisa mengkomunikasikan dalam bentuk presentasi. Karena kan tuntutan saintifik itu 5M. Nah, bagaimana caranya mereka bisa terpancing untuk bertanya, mengetahui, menganalisis di awal, kalau tidak ada bahan. Nah, kita bisa menggunakan ketika perpaduan model ini dari drama yang ditampilkan oleh peserta itu sendiri, mereka mengidentifikasi, kemudian mereka melakukan tanya jawab, ujungnya nanti ada presentasi di akhir. Ini langkahnya selanjutnya. Siswa diminta nantinya pembuatan pop-up books juga dari gurunya. Karena memang penggabungan model ini pasti tidak bisa dalam waktu yang singkat, karena bentuknya ini biasanya pelatihan kita 3 hari untuk mengajarkan atau mengimplementasikan, nanti ujungnya untuk para guru memodifikasi model dan menggabungkan model. Jadi saya mohon maaf karena tidak bisa menerangkan sedetail-detailnya, tapi saya harap nanti kita punya kesempatan lain, setidaknya Bapak Ibu sampai saat ini ada terpikir lah, kalau sudah monoton cuma menggunakan picture and picture dalam model-model 1 RPP, mulai terbuka wawasannya. Artinya model itu boleh saja Bapak Ibu digabung. Kemudian Bapak Ibu juga misal ada supervisi, ya, supervisi dinilai oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga bisa terkagum-kagum. Wah, guruku sudah bisa menggabung model pembelajaran, hebat ini. Jadi penilaian supervisi langsung tinggi Bapak Ibu. Nah, jangan monoton Bapak Ibu ya, kita harus berani, baik guru senior maupun guru yang masih junior, menggebrak pembelajaran saat ini. Konsep pendidikan saat ini sebenarnya membutuhkan cara belajar yang memang menuntut peserta didik jauh lebih aktif. Nah, ketika peserta didik kita itu aktif seaktif-aktifnya,
tentu peran guru adalah harus bisa lebih aktif lagi. Saya lupa menaruh video, jadi ada satu video lomba lari, ya, peserta lomba lari, kemudian ada kameramen. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah nonton teringat dengan video ini. Ada kameramen. Kameramen ini kita simbolkan sebagai guru di dalam kelas. Kemudian pelari itu adalah peserta didik kita. Yang namanya lomba lari, pelari itu pasti cepat-cepatan larinya tentu ya Bapak Ibu ya. Si kameramen kan harusnya mengejar pelari itu. Nah, kameramen ini kan peran guru. Bagaimana caranya kameramen bisa mengambil gambar yang baik kalau kameramennya tidak bisa lari cepat? Artinya, kalau siswa itu bisa lari secepat-cepatnya, bahkan tercepat di lomba, guru atau si kameramen itu tentu harus lebih cepat daripada si peserta lomba. Harus lebih cepat daripada peserta didik. Ini yang harus kita tekankan. Ketika kita mendapat peserta didik yang jauh lebih pintar, apalagi SMP, SMA kan mereka berkembang lebih cepat, kita harus mawas diri. Bagaimana caranya mereka bisa jalan, kita sudah bisa lari. Mereka sudah bisa lari, kita bisa naik sepeda motor. Mereka sudah naik sepeda motor, kita bisa naik sepeda motor yang lebih cepat daripada sepeda motor dia. Karena kalau guru kalah dari peserta didik, kita tidak akan bisa mengontrol lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau masih banyak yang canggung atau kurang dalam penjelasan ini, karena harusnya memang kita butuh waktu yang lebih panjang. Saya kembalikan mungkin kepada moderator.